Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua, kalian selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kegiatan kita sebagai pelajar, yaitu terus-menerus belajar untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, terutama sekali di dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran Quran Hadis, yang mana pemahaman itu kita akan jadikan sebagai landasan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, pada kesempatan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui aplikasi video pembelajaran. Saya buatkan ini agar kalian bisa memperhatikan, bisa belajar walaupun kita tidak bertemu secara langsung, akan tetapi ini bisa kalian dengarkan, bisa kalian putar, bisa kalian perhatikan berkali-kali, sehingga insya Allah dengan demikian ketika kalian betul-betul memperhatikan, maka kalian akan bisa memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan materi kita pada pembelajaran kali ini. Baik, adik-adik, pada kesempatan kita kali ini pembahasan kita atau pelajaran kita yaitu tentang hidup sehat dengan makanan yang halal dan thayyib. Di dalam agama Islam, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal, mencari rezeki dengan cara yang baik. Kemudian dari hasil itu kita diperintahkan juga untuk mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang baik. Itu semua akan memberikan pengaruh kepada diri kita sehingga kita menjadi manusia yang baik, hamba yang baik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang halal, maka kita perlu mengetahui di sini apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal, apa sih yang dimaksud dengan makanan yang baik. Di dalam Islam kita sangat memperhatikan aspek makanan dalam kehidupan sehari-hari, karena makanan yang kita konsumsi itu akan berdampak pada kesehatan kita, adik-adik. Kesehatan jasmani kita sehat dan tidaknya tergantung apa yang kita makan. Apakah makanan itu bersih? Apakah makanan itu makanan yang sehat? Sehingga akan memberikan pengaruh, memberikan dampak terhadap kesehatan tubuh dan jasmani kita. Di samping makanan itu baik, Islam juga memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Tentu makanan yang halal ini tidak akan kita dapatkan kecuali kita mencari dengan cara yang benar juga, dengan cara yang sudah diatur oleh ajaran agama Islam, sehingga hasil yang kita peroleh maka menjadi halal, dan itulah yang dikatakan dengan makanan yang halal. Makanan yang halal yang kita konsumsi itu akan memberikan dampak
aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan penuh dengan semangat. Tanpa makanan yang halal, maka kita akan malas dalam beribadah. Makanan yang kita konsumsi jika itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka makanan tersebut walaupun baik tetapi hukumnya haram. Sehingga jasmani kita mungkin sehat, akan tetapi rohani kita sakit, pikiran kita tidak bersih, dan juga amal ibadah yang kita kerjakan serta doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima olehnya, gara-gara hati kita yang rusak, rohani kita yang rusak, gara-gara makanan yang kita konsumsi, makanan yang tidak halal, disebabkan oleh cara kita di dalam mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Makanan ini sangat berpengaruh adik-adik. Makanan yang baik, makanan yang halal, ataupun makanan yang haram dan yang tidak baik itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa besar dalam kehidupan kita. Coba bayangkan, ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik, ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka makanan itu akan berubah menjadi daging. Makanan itu akan memberikan rangsangan atau akan memberikan energi yang negatif terhadap akal dan pikiran kita. Sehingga kalau hati kita sudah rusak, pikiran kita sudah tidak jernih atau kotor gara-gara makanan haram yang terlalu banyak kita konsumsi, maka pikiran itu akan menimbulkan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Biasa saja perbuatan itu merugikan untuk diri kita sendiri, dan bahkan juga perbuatan yang timbul gara-gara makanan yang kita konsumsi itu haram. Tidak jarang perbuatan itu menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Misalnya kita suka mengganggu orang lain, kita mengambil miras orang lain, kita mencuri, kita mencaci maki, menggibah dan lain sebagainya. Itu semua ditimbulkan gara-gara makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan haram yang memberikan energi negatif dalam diri kita, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kita mewujudkannya dengan perbuatan anggota badan kita. Oleh karena itu sangat perlu kita perhatikan makanan yang setiap hari kita makan. Di sini dijelaskan bahwa makanan yang halal dan thayyib. Apa sih pengertiannya? Makanan yang halal artinya sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Dalam konteks makanan, yang dimaksud dengan makanan halal itu adalah makanan yang terbuat dari bahan yang baik, yang diperoleh dengan cara yang baik, dan dihasilkan dengan proses sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Makanan yang baik, makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan dan dihasilkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Nah, itulah namanya makanan yang halal. Jadi di sini dapat kita pahami adik-adik, ketika makanan itu kita dapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, misalnya kita dapatkan makanan dengan cara mencuri, atau kita menghasilkan uang dengan cara menipu, maka uang dan makanan tersebut dinamakan uang atau harta yang haram. Kenapa? Karena didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bisa dipahami adik-adik? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan tolong kalian betul-betul memperhatikan dan memahami, karena di akhir nanti saya akan meminta kepada kalian untuk membuat sebuah rangkuman tentang
dalam menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Kemudian ada juga namanya thayyib, makanan yang baik. Yang tadi pengertian makanan yang halal, yang sekarang makanan yang baik. Makanan yang baik artinya makanan yang bersih, sehat, bergizi, bersih dari kotoran, baik itu debu ataupun bersih dari najis. Jadi syariat kita, agama Islam memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga makanan yang baik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu min tayyibati ma razaqnakum kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah kalian dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi, untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik tadi sudah dijelaskan. Makanan yang halal itu adalah makanan yang kita dapatkan dari proses yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka makanan itu dikatakan sebagai makanan yang haram. Ini untuk kita perhatikan. Kemudian di samping ayat Al-Quran, dasar kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal ibadah yang baik yang berasal dari sumber yang baik, termasuk dari makanan yang halal dan thayyib. Sekali lagi saya katakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang kita kerjakan walaupun benar caranya, tetapi makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang haram, pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang kita beli dari hasil uang yang haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita juga tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ini harus betul-betul kalian perhatikan, karena suatu saat nanti ketika kalian sudah berkeluarga, maka kalian akan menjadi tulang punggung keluarga, memberikan tanggung jawab berupa memberi makan minum kepada anak istri. Jadi kalian harus berhati-hati di dalam memberikan, di dalam mencari harta untuk memberikan makan anak istri. Jangan sampai anak istri kalian berikan makan dari hasil yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Kemudian di sini perlu kita perhatikan dampak yang bisa ditimbulkan oleh makanan yang halal dan juga baik. Seperti tadi, makanan yang halal dan juga baik akan menyebabkan atau akan membentuk
pribadi kita yang bisa jujur, bersih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan itu akan melahirkan energi pada diri kita. Kalau makanan itu baik, makanan itu halal, maka akan memberikan energi yang positif sehingga pemikiran kita jernih, akal kita bersih, sehingga itu semua akan memberikan dorongan untuk melahirkan pekerjaan yang baik yang kita wujudkan dengan anggota badan kita. Adik-adik yang berbahagia, kemudian contoh-contoh makanan yang halal dan juga baik. Di sini disebutkan bahwa contoh makanan yang halal dan baik itu seperti memakan hewan yang disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang disembelih sesuai dengan syariat. Misalnya apa? Bagaimana? Hewan yang disembelih dengan terputusnya urat besar disertai dengan mari namanya ya, dua urat yang di samping leher. Kemudian juga hewan tersebut disembelih oleh orang yang beriman, oleh orang Islam. Jangan sampai hewan itu disembelih oleh orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi hewan itu disembelih atas nama sesembahan mereka, maka itu tidak boleh kita makan. Ataupun hewan yang sudah menjadi bangkai, maka tidak boleh juga untuk kita makan. Itu namanya makanan yang haram. Contoh makanan yang halal dan baik itu makanan yang disembelih sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian makanan itu bersih dari kotoran dan najis atau terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Kemudian makanan itu juga bergizi, tidak berlebihan, tidak sampai mubazir. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyia-nyiakan makanan. Baik, adik-adik, mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Kesimpulannya, makanan yang halal dan juga baik itu merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. Karena dengan memilih makanan yang baik, makanan yang halal seperti tadi akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang jujur, pribadi yang baik, pribadi yang selalu ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makanan tersebut memberikan energi positif kepada diri kita sehingga mendorong untuk berinteraksi dengan cara yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menulis satu lembar rangkuman tentang makanan yang halal dan baik sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Besok kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan diberikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi